Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Cornelia Ami. Pemirsa, pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan untuk kasus penyerangan yang dilakukan oleh John Kay bersama dengan 29 anak buahnya terhadap Nus Kay dan juga anak buah Nus Kay. Nanti kita akan dengarkan langsung. Saat ini tengah dilakukan press release ini dari Polda Metro Jaya. Kita simak di layar kaca Anda ada Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Satu lagi yang di Cempaka Putih, ya. Kenapa saya katakan 4 TKP? Memang kami bagi dalam klaster-klaster karena perencanaan ini kan memang sudah dimulai sejak tanggal 14 kalau salah, saya masih ingat 14, kemudian berlanjut ke tanggal 20, terakhir tanggal 21 sebelum kejadian juga masih melakukan pertemuan, ya, dan membagi tugas peran masing-masing. Ada 4 pada saat itu saya sampaikan Ranbo, tapi ternyata ada 6 sama yang ada di di Kosambi, ya, 6 kendaraan bermotor. Setelah kita lakukan prarekonstruksi kemarin, ada perkembangan sedikit, ada beberapa pengembangan daripada penyidikan daripada kasus ini. Bahkan sebelum berangkat ke Kosambi dan juga ke Grand Lake, itu sekitar 1 jam sebelumnya masih ada pertemuan lagi, ya. Dia masih ada pertemuan lagi untuk membagi peran. Pertemuan terakhir itu membagi peran masing-masing dan juga kemana mereka. Yang kelompok A ke Kosambi itu ada 6 pelaku, yang kemarin sudah kita amankan ada 4 dan 2 DPO. Yang pertama inisial T dan M. Kemudian di Grand Lake itu ternyata ada 5 kendaraan, yang masuk 3, yang 2 kendaraan lagi berisi pelaku-pelaku yang lain yang memang mengawasi dari depan perumahan Grand Lake tersebut. Ya, kemarin sudah saya sampaikan, di situ ada 10 DPO. Jadi total semua ada 12 DPO. Sekarang ini kita berhasil mengamankan ada 5. Ya, kemarin kan 3 saya lengkapi lagi sekarang, jadi total 5, masih ada sekitar, dihitung sekitar masih ada 7 DPO lagi, ya. Ada 5 DPO yang berhasil kita amankan, ya. Ada 1 kemarin berdasarkan hasil pengembangan, ya, kemarin siang sudah saya sampaikan secara halus bahwa ada 1 yang memang berdasarkan hasil pengembangan, hasil pemeriksaan, bukan hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada NK, menyebut nama seseorang, ya, nama seseorang. Kemudian setelah dilakukan konfrontir pemeriksaan, ternyata yang bersangkutan memang pernah datang ke Titian, tetapi tidak mengetahui apa rencana yang dilakukan oleh JK dan kawan-kawan, sehingga dia cuma mampir sebentar terus pulang. Tapi karena disebut namanya, kemudian penyidik mengamankan di kediamannya pada saat itu dan dilakukan penggeledahan. Ternyata di kediamannya ditemukan senjata api jenis Baretta, ya. Jadi ada senjata api jenis Baretta dan juga ada peluru sekitar 4 butir peluru. Juga ada 1 unit magazin di kediamannya dalam keadaan setengah berkarat. Dilakukan pendalaman, ternyata memang bukan senjata api yang digunakan pada saat di Grand Lake sana, sehingga dibuatkan laporan. Pada lakukan pemeriksaan ternyata dia mengaku itu milik adiknya, inisialnya MSR, ya, yang sekarang kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51, Undang-Undang Darurat, ancamannya 12 tahun. Dia adalah pemilik senjata api tersebut, tapi tidak menyangkut ke dalam perkara ini, ya. MSR ini rumahnya waktu itu kita lakukan penggeledahan di daerah Jalan Sentani, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Sekarang yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, tetapi di luar, saya mengatakan di luar daripada perkara ini. Makanya di sini ada 5 yang DPO kemarin, ya. Itu yang pertama, ya, kita ini kan. Terus yang kedua, teman-teman juga kemarin menanyakan ada 1 DPO yang menyerahkan diri di daerah Depok, di Polres Depok. Inisialnya adalah T, ya. Sudah kita ambil koordinasi dengan Polres Depok. Setelah kita lakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan,
Yang bersangkutan T ini masuk di dalam klaster yang di Kosambi. Jadi ada 6 pelaku di Kosambi, yang 2 DPO yang saya sampaikan. Yang pertama inisialnya M, yang kedua adalah T. Ya, jadi T ini sudah kita dapat menyerahkan diri ke Depok. Dia menyerahkan diri karena merasa tidak tenang. Ya, merasa tidak tenang dan juga menjaga keluarganya. Kemudian dia menyerahkan diri sendiri ke Polres Depok. Yang mana? T. Mana T? Angkat tangan, ya. Dia menyerahkan diri ke Depok. Setelah kita melakukan pendalaman, yang bersangkutan ini memang terlibat pada saat itu, perannya adalah ikut menganiaya korban. Yang pertama korban yang luka berat. Itu sempat ada pembacokan 1 kali di belakang korban. Ya, dengan menggunakan senjata tajam. Kemudian juga ikut membacok korban yang meninggal dunia. Dia juga ikut berperan untuk membacok korban yang meninggal dunia pada saat itu. Yang kemarin kita sudah pernah rekonstruksi, ya, itu inisialnya T. T ini tinggal di daerah mana tinggal ya? Tinggal di mana? T tinggal di mana? Hah? Oh, Pondok Gede. Jadi rumahnya adalah di Pondok Gede. Dia menyerahkan kemarin, jadi ikut di Kosambi ya. Ini T. Korbannya pada saat itu adalah YCR dan juga A. A itu yang luka berat, putus jari tangannya, yang YCR-nya meninggal dunia. Ya. Ini yang berhasil diamankan oleh teman-teman dari Resmob di Krimum Polda Metro Jaya. Ya, ini pengembangan sama. Oke, dari sini ada yang bertanyakan dulu, silakan sambil kita berjalan. Oke, silakan. Terima kasih Pak Kabit. Ini tadi kan dari beberapa pelaku itu ada penyitaan senjata api ya. Ya. Nah, apakah sudah diselidiki senjata api ini senjata izin atau memang ilegal begitu? Kan selama ini marak terjadi begitu banyak penyitaan senjata api dari para preman. Terima kasih. Oke, terima kasih. M ini, saya jawab aja langsung dari dia. M ini yang memang ditemukan senjata api di rumahnya. Ini memang senjata api mereknya adalah Barita. Ya, Barita MOD 92FS dia punya tipe. Ini masih kita dalami lagi. Kita akan dalami. Ya, karena kita baru temukan kemarin, tetapi di luar konteks dari ini. Ya. Oke, silakan. Pak, ini kan berarti 5 yang ditangkap yang terkait ya Pak? Saya ngomong 2 dulu, nanti baru kita ngomong yang lain. Oh, oke. Oh, baru 2. Belum, makanya saya lemparkan dulu. Pak, ini yang TR ini menyerahkan ke Polres Depok, padahal dia tinggal di Pondok Gede, itu ceritanya seperti apa Pak? Ya. Ceritanya seperti apa? Dia kan tinggal di Pondok Gede tadi. Ada. Apa dia ngapain ke Depok sehingga menyerahkan ke Polres Depok? Gitu Pak. Lalu yang udah itu aja dulu deh. Oke. Jadi pada saat setelah kejadian, ya, setelah kejadian tersebut dan memang ramai di media, dia meninggalkan rumahnya di Pondok Gede. Dia sembunyi di rumah pamannya. Ya, pamannya itu rumahnya di Depok. Tetapi karena dia resah, takut keluarganya nanti terancam, ini menurut pengakuan yang bersangkutan. Kemudian dia menyerahkan diri ke Polres Depok yang terdekat dengan rumah pamannya pada saat itu. Oke? Oke. Oke, silakan. Untuk yang 2 DPO ini persisnya ditangkap kapan dan di mana? Yang mana? Yang 2 DPO. Tadi kan Saya baru 1 dulu saya ngomong. 1 dulu. Ya, itu di mana? Saya baru nanti sambil berjalan kita biar supaya kalau saya nggak sebut satu-satu panjang nih. Ya, biar sambil ini. Oke? Kita mulai lagi ya. Oke. Satu lagi yang berhasil diamankan. Inisialnya adalah Y. YBR. Ya. YBR. YBR ini masuk dalam daftar yang di TKP ketiga, Titian. Klaster Titian. Dia memang betul ikut ya.
ikut di dalam perencanaan pada saat itu. Ikut dalam perencanaan bersama-sama. Tetapi yang bersangkutan tidak berangkat ke TKP. Ini hasil pengembangan kita. Ya, hasil pemeriksaan dari saksi-saksi dan juga para tersangka yang lain memang betul. Y ini ikut dalam perencanaan di Titian, Bekasi. Tetapi yang bersangkutan tidak ikut pada saat eksekusi di lapangan. Karena muncul namanya, kemudian penyidik datang ke melakukan penangkapan di kediamannya, ya. Dan di dalam pada saat kita lakukan penggeledahan, kita temukan ada barang bukti senjata tajam. Ya. Senjata tabat. Jadi senjata tajam, ya. Ada busur panah, ada anak panah, ada pipa besi, ada juga 3 buah pipa besi, ya. Ini. Yang bersangkutan kita amankan. Karena memang ikut dalam perencanaan pada saat itu. Masuk dalam daftar DPO. Berarti sudah 2 yang berhasil diamankan oleh tim Resmob Krimum Polda Metro Jaya. Diamankan kemarin. Ya, kemarin, ya. Bahasa kita amankan. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Yang mau tanyakan? Kita bicara di 3 ini. 2 DPO sudah kita berhasil amankan. Dan 1 yang M ini tidak masuk di dalam LP John K ini dan kawan-kawan. Tetapi dia masuk di LP tersendiri dengan ancaman adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 tentang apa? Undang-Undang darurat, ya. Karena memiliki senjata api. Ancamannya adalah 12 tahun penjara. Ya. Ya. Dia ikut pada saat itu, pada saat perencanaan ikut rapat semuanya. Tetapi pada saat itu dia tidak ikut ke sana karena memang dibagi tugas. Saya sudah sampaikan tadi, ada 4 klaster. 4 klaster. Ada yang memang yang standby, ada yang patroli, kan bagi peran. Ada yang masuk, ada yang eksekutor. Dari kemarin sudah pada saya sampaikan. Ada yang standby mereka pada saat itu. Ya, dia standby. Ya, tidak ikut ke dalam eksekusi pada saat itu di lapangan, tidak ikut. Ya. Ya. Jadi ditangkap itu di daerah Rama Plaza di Jatimakmur yang bersangkutan, ya, di Bekasi. Oke? Cukup teman-teman? Ada yang ditanyakan? Cukup, ya? Ada tambahan lagi? Cukup? Sekarang dari Jatanras. Jadi ini kita bikin tim memang. Pak Dirkrimum membentuk tim. Kita bagi-bagi tugas. Jatanras dan juga Resmob tetapi dalam kasus yang sama. Jadi Pak Habib, yang artinya ini yang ditangkap oleh Resmob Krimum Polda Metro Jaya. Oke. Ya. Enggak, ini bicara tentang diskrimum, tapi ini saya jelaskan aja bahwa ini tim yang dibentuk oleh Krimum Polda Metro Jaya. Biar supaya kita rata ininya. Oke. Kemarin juga teman-teman sudah menyampaikan, banyak bertanya kepada saya, Pak Kabid, ada DPO yang berhasil diamankan di Cianjur. Ya, diamankan di Cianjur. Ya. Ada 3 DPO yang berhasil kita amankan di Cianjur. Yang pertama adalah tersangka WL. Ya, WL mana? Katakan. WL, ya. Kemudian yang kedua FGU, ya. Yang ketiga mana? WL. Oh. VHL. Sorry. Namanya Wilhelm Luisna, Vigor Humlatuni, dan juga tersangka Verol.
Nggak apa, kita sebutkan namanya saja. Ya, 3 ini yang berhasil kita amankan pada tanggal 24 Juni kemarin sekitar pukul setengah 12 malam di Kampung Simpang, Desa Cibodas, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. Ya, ini yang berhasil kita amankan. Kemarin teman-teman masih menanyakan juga, Pak, senjata api yang ditembakkan yang mengenai sopir ojol itu sudah ketangkap dan senjata apinya jenis apa? Ya, nah 3 pelaku ini DPO yang memang bermain di klaster Grand Light dengan peran masing-masing. Yang pertama WL, ya. Jadi mereka ini 3-3-nya memang pada saat akan berangkat itu masih sempat kumpul di RCC, ya. Kemudian dibagi peran oleh JK. WL ini dialah yang melakukan penembakan pada saat keluar dari sana dengan menggunakan senjata api rakitan. Setelah kita temukan yang mengenai sopir ojol, senjatanya sudah kita amankan. Yang bersangkutan memang perannya pada saat itu adalah setelah dia ikut ke dalam melakukan pengerusakan, pada saat keluar kita tahu sendiri di luar dia sempat melakukan tembakan dan mengenai kaki daripada supir ojol. Itu WL. Kemudian yang kecil mana aja? Siapa? FGO. Ya. Yang melempar apa? Ini FGO ya. Oke. FGO ini perannya pada saat itu adalah rupanya di dalam kendaraan roda 4-nya itu sudah disiapkan ada bensin dalam plastik. Ada rencana untuk melempar bakar pada saat itu. Ya, tetapi tidak sempat. Dia sempat melempar ke dalam tapi nggak sempat terbakar. Dia melempar. Pengakuannya sementara ini bahwa memang disiapkan oleh salah seorang yang sekarang menjadi DPO. Itu pengakuannya awalnya. Tapi nanti akan kita konfrontir lagi, kita akan kembangkan lagi. Rupanya di dalam mobil itu sudah disiapkan ya, plastik, isi bensin, Ya, ada upaya untuk membakar rumah daripada milik NS pada saat itu. Setelah dilakukan pengrusakan akan dibakar. Ini perannya. Yang ketiga, FHL, Vigor, mana? Nah, ini adalah sopir dari kendaraan Fortuner, kamu Fortuner? Ya, Fortuner yang menabrak pintu gerbang dan juga ada security di sana yang tertabrak pada saat itu. Ya, jadi dia perannya pada saat itu adalah setelah dia ikut membantu merusak dan juga sebagai sopir itu yang hantam langsung pada saat dilakukan penutupan oleh security, dia yang menerobos dan menabrak salah seorang security yang ada. Ya. Jadi ketiga-tiganya sudah berhasil kita amankan. Ya. Memang mereka mengakui bahwa mereka melarikan diri karena ketakutan mendengar di pemberitaan jadi DPO, kemudian mereka melarikan diri ke Cianjur. Berhasil kita amankan di sana tanggal 24 kemarin, dan sekarang yang bersangkutan kita sudah lakukan penahanan, kita masih lakukan pengembangan. Berarti masih ada 7 lagi DPO yang akan kita lakukan pengejaran. Apakah nanti akan bertambah? Nanti kita lihat hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Ya, bagaimana perkembangan dari kasus ini? Mungkin saja akan bisa bertambah. Tetapi yang sekarang terdata ada 7 DPO yang masih kita lakukan pengejaran. Demikian dari saya teman-teman semuanya untuk perkembangan hari ini. Silakan, ada yang bertanyakan? Oke, silakan. Aja Pak, yang 7 DPO ini berarti 1 yang di Kosambi dan 6 yang di Green Lake. Ya. Pak Kabit, mau tanya Pak Kabit. Kalau nggak salah ada 7 umbar tembakan di Grand Lake ya. Kendatipun pada saat
prak rekon tidak ditampilkan pada saat itu. Saya hadir di situ. Yang jadi pertanyaan buat saya adalah apakah memang itu keluar dari satu senjata api milik yang salah satu tersangka yang diamankan ini beberapa kali dia mengeluarkan peluru atau memang ada lain? Kemudian apakah juga dikatakan ini adalah bukan original ya, artinya dia berasal dari Cipacing atau gimana nih Pak Kabit? Karena saya lihat dia bukan merupakan produk pabrikan. Saya rasa itu aja Pak Kabit. Oke, terima kasih. Memang betul ada sudah sekitar 20 lebih saksi yang kita lakukan pemeriksaan, termasuk saksi-saksi yang ada di TKP. Saksi yang di TKP ini menyatakan bahwa ada mendengar 7 kali tembakan. Ini kami masih akan dalami lagi, ya. 7 kali tembakan. Senjata yang digunakan adalah senjata rakitan. Bahkan tembakan terakhir itu sempat nggak keluar dia punya nih. Untuk apa? Cat ya namanya. Cat ya. Tembakan terakhir. Makanya kami nanti akan konfrontir. Kami masih lakukan pendalaman terhadap tersangka ini berapa kali dia melakukan tembakan. Nanti akan kami lagi konfrontir dengan saksi yang ada di TKP. Apakah kemungkinan 7 tembakan? Kalau 7 berarti harus lebih daripada 2 senjata kalau dia menggunakan revolver, ya. Tetapi kalau dia gunakan senjata yang lebih, itu ada yang lebih memang dari 7 itu bagasinya. Tapi kami akan dalami lagi, ya. Tapi keterangan saksi awalnya bahwa memang kami mendengar ada 7 kali tembakan, Pak. Ya. Apakah mungkin itu 7 kali atau enggak? Nanti kita akan masih dalami lagi, ya, Mas ya. Ya, yang lain silakan. Ada? Cukup? Oke, silakan. Izin Pak Kabit untuk penjelasan inisial dari ketiga DPO terakhir yang diamankan di Cianjur, bisa diulangi? Terima kasih. Yang pertama adalah WL, yang kedua itu VHL, yang ketiga FGU, ya, oke, dengan perannya masing-masing, ya, silakan. Ada yang lain? Cukup? Ya, satu lagi Pak Kabit. Oke, silakan. Dari mana mereka dapatkan senjata itu? Apakah mereka produksi sendiri atau mereka beli? Kemudian yang kedua, apakah tim ini mereka saling mengenal sebelumnya atau memang pada saat hari hanya mereka koordinasi gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Senjata api memang di sini kita temukan, bahkan sudah saya sampaikan. Ini yang terakhir adalah senjata api yang kedua ya. 2 senjata api sudah. Yang pertama senjata api ada mereknya, masih memang tidak surat-suratnya, kita masih mendalami ya, karena ini resmi. Ada mereknya. Yang satu adalah rakitan. Rakitan pun kita masih mendalami. Di mana pembuatan dan itu senjata api dapat dari mana dan dibeli di mana. Ini masih kita dalami. Ya. Yang kedua tadi pertanyaan apa? Iya, saling. Oh. Dari awal sudah saya sampaikan, mereka ini semuanya kenal. Bahkan ada yang masih hubungan saudara. Baik itu dari kelompoknya Nus K dan John K pun. Ini masalah pribadi antara Nus K dan John K. Ini pun masih hubungan keluarga. Ya. Sama dengan yang lain. Beberapa pelakunya ini masih ada hubungan keluarga dan saling mengenal. Kelompok mereka. Makanya ini yang salah satu memudahkan kami sebenarnya, penyidik, untuk bisa mengungkap. Karena mereka saling kenal, tahu siapa yang datang ke sana merusak, siapa yang melakukan pembunuhan pun tahu semuanya. Ya, oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itu dia tadi pemirsa, kita sudah mendengarkan keterangan pers dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus yang mengatakan bahwa kini pihak dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya, ini gabungan dari Resmob dan juga tim Jatanras, ini sudah mengamankan 5 orang dari total 12 DPO yang terlibat dalam kasus penyerangan oleh kelompok John K bersama dengan anak buahnya terhadap Nus K. Tadi disebutkan dari kelima orang, meskipun tadi kita lihat di layar kaca ada 6 orang yang dihadirkan, namun 1 orang ternyata ini tidak terlibat sama sekali dengan perkara penyerangan dari kelompok John K. Jadi ada 5, yang pertama ini inisial T yang menyerahkan diri ke Polres Depok, diamankan oleh tim dari Resmob Polda Metro Jaya. Dirinya mengaku bahwa tidak tenang sehingga menyerahkan diri ke Polres Depok dan merupakan pelaku dari klaster Kosambi yang menyerang 1 orang luka berat dan 1 meninggal dunia. Kemudian yang kedua ini berinisial YBR, ditangkap di rumahnya. Ini juga sama-sama diamankan oleh tim Resmob Polda Metro Jaya dan tidak melakukan kegiatan penyerangan tersebut, namun mengikuti seluruh perkembangan mulai dari rapat hingga dengan sebelum eksekusi. Ini diamankan di rumahnya di daerah Bekasi, Jawa Barat. Ini termasuk dalam klaster titian atau markas Nus K yang ada di Bekasi, yang ketika hari eksekusi ini didatangi oleh John K bersama dengan 29 anak buahnya. Kemudian untuk 3 DPO yang ditahan ataupun ditangkap di Cianjur, Jawa Barat, ini juga tadi sudah dipaparkan memiliki perannya yang berbeda, ini dengan inisial WL, kemudian FDU dan juga FHL. Ketiga DPO yang ditangkap di Cianjur, Jawa Barat ini termasuk ke dalam klaster Green Lake City, yang mana kita ketahui dari Green Lake City ini ada 2 orang korban luka. Yang pertama ini adalah security di perumahan yang ditabrak dengan menggunakan mobil Fortuner, dan 1 sopir ojek online yang ditembak menggunakan senjata api. Untuk senjata api sendiri sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan masih akan terus didalami dari mana mereka mendapatkan senjata api ini, dan nantinya masih akan terus dikembangkan untuk mencari sisa dari daftar pencarian orang ini yang kini masih tersisa 7 orang lagi. Dari 3 orang tadi pemirsa, untuk perannya masing-masing ini WL berperan untuk menembak supir ojek online menggunakan senjata api, kemudian FDU ini membawa bensin di dalam plastik dan direncanakan akan membakar rumah dari Nus K sendiri yang ada di Green Lake City. Kemudian yang terakhir VHL, ini merupakan sopir mobil Fortuner yang digunakan untuk menerobos masuk ke dalam perumahan, kemudian menabrak 1 orang security perumahan Green Lake City. Dan pemirsa tadi juga sudah dipaparkan sebelumnya, memang kelima orang DPO ini sama-sama dijerat begitu dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang pembunuhan berencana. Tadi sudah disebutkan oleh Kombes Pol Yusri Yunus sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya, ini dengan pasal 340, pasal 169, pasal 170 dan pasal 351. Ini dengan ancaman penjara 12 tahun. Dan kita ketahui juga bahwa tadi sudah dipaparkan memang ada 2 lokasi, 2 klaster yang dilakukan eksekusi untuk penyerangan. Yang pertama ini adalah di Green Lake City, kemudian di Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, ini kita sama-sama melihat di layar kaca bagaimana ketika itu John K bersama dengan 29 anak buahnya ini yang diamankan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya
ini dibawa untuk dilakukan pemeriksaan karena ketika 2 hari lalu juga sudah dimintai keterangan bersama dengan tidak hanya John K dan 29 anak buahnya tapi juga Nus K. Dari permintaan keterangan kepada Nus K sendiri ketika sekitar 2 hari sampai 3 hari lalu, nih ketika dimintai BAP dari Nus K sendiri menyebutkan 1 nama. Pemirsa, tadi sudah ditampilkan juga 1 orang ini yang merupakan nama yang disebutkan ketika pemeriksaan Nus K yang juga ternyata tidak terlibat dalam perkara penyerangan John K bersama dengan anak buahnya. Nanti kita akan sama-sama saksikan bagaimana perkembangan selanjutnya penyelidikan dari pihak kepolisian khususnya dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pemirsa, breaking news harus kita sudahi sampai di sini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Sidik Jari bersama dengan Karasyam. Tetaplah bersama kami di TV One.